Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amin CH di channel YouTube tentang PPDB di tahun ini. Nah, ini khususnya jenjang SD ya, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Baik teman-teman semuanya, sebelum dilanjut untuk persiapan PPDB jenjang SD di tahun ini, saya menginformasikan terlebih dahulu bagi kalian nih yang belum beribadah, silahkan beribadah terlebih dahulu. Yang beragama Islam, sholat terlebih dahulu jika sudah waktunya sholat. Untuk yang beragama non muslim, silahkan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, karena itu lebih penting daripada hanya sekedar menonton video yang tidak bermanfaat ini. Oke, baik semuanya, kita di sini nanti akan membahas persiapan PPDB di jenjang SD ya, sekolah dasar di tahun ini. Nah, ini khusus yang saya share ini. Nanti di jalur PPDB jenjang SD ini ya masih ya, tetap kita nanti pakai jalur yonasi ini. Nah, ini jalur yonasi ya. Jalur yonasi itu jalur wilayah ya, dimana calon peserta didik yang berada di wilayah atau dekat dengan sekolahan tersebut nanti yang diprioritaskan. Yang kedua, afirmasi. Nah, afirmasi ini khusus untuk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Dari afirmasi bisa dari KIP, Kartu Indonesia Pintar, atau mungkin yang lainnya. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini misalkan dari orang tua kalian pindah tugas ya, atau mungkin pindah dinas keluar di wilayah lain. Nah, ini bisa menggunakan jalur PPDB lewat jalur tersebut. Nah, Juknis terkait dengan PPDB masih dalam proses pembahasan, menunggu turunan dari Permendikbud terkait dengan PPDB dari Kemendikbud Ristekdikti ya. Nah, persiapan PPDB nih, sekolah menentukan zonasi kelurahan wilayah ya, yang masuk dalam zona sekolahnya berkoordinasi dengan sekolah sekitarnya, pengawas sekolah dan Kasatlang, kepala satuan pelaksana. Yonasi PPDB tahun ini ya, 2022 ya, merujuk pada keputusan Gubernur nomor 608 tahun 2021 tentang daftar zona sekolah untuk PPDB. 2. Jika tidak terdapat perubahan zonasi, maka Kasatlang Kecamatan membuat surat pernyataan bahwa tidak ada perubahan zonasi yang ditujukan kepada PLT Kepala Bidang SD dan PKLK maksimal tanggal 17 Februari 2022. Jika terdapat perubahan zonasi, silakan mengubah pada format Excel yang diberikan. Nah, persiapan PPDB, Kasatlang mengirimkan usulan perkiraan daya tampung PPDB jenjang SD tahun 2020 yang ditangani oleh Kasatlang dan pengawas binaan. Penentuan daya tampung memperhatikan ketersediaan kelas dan guru serta peminat atau masyarakat. Nah, ini ya. Nah, ini presentasinya, prestasi. Nah, pengusulan sertifikat kejuruan akademik dan non akademik. Prestasi dari perlombaan atau kejuaraan merupakan prestasi bakat peserta didik berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi atau kementerian lainnya atau lembaga, instansi atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi. Kejuaraan yang diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi dari cabang bidang dari kejuaraan yang diperoleh, diutamakan prestasi yang berjenjang. Nah, misalkan seperti ini,
sains atau lomba di bidang non akademik, misalkan di olahraga ya, di mungkin karate, silat dan sebagainya. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh peserta didik mulai dari Juli 2019 sampai bulan Februari 2022. Berarti kalau yang tahun yang udah lama-lama itu 18, 17 nggak bisa ya. Sertifikat atau surat keputusan pemenang diinput pada sistem Sidamira. Nah, ini sistem yang di SD ya, sistem rapot Sidamira itu ya. Nah, tingkat kejuaraan kabupaten kota, misalnya oleh instansi tingkat kabupaten kota, ditetapkan sebagai agenda pemerintah kabupaten kota atau melibatkan lembaga instansi organisasi resmi relevan dengan prestasi. Kejuaraan tingkat provinsi, jadi tingkat provinsi ya, agenda provinsi yang melibatkan lembaga organisasi yang relevan dengan prestasi. Tingkat nasional dan tingkat internasional. Nah, ini bisa ya, bisa salah satu masuk PPDB di jalur prestasi. Legalisasi sertifikat kejuaraan ya, ini yang resmi nih, persetujuan verbal dilakukan base sistem akun Sidamira oleh masing-masing dinas mulai dari sekarang ya. Terus sertifikat yang dibuat adalah sertifikat asli kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga PONI tingkat kabupaten kota sesuai tingkat kejuaraan. Kejuaraan bidang lainnya dilakukan oleh panitia penyelenggara yang relevan terdapat dalam kejuaraan tersebut. Contoh kejuaraan ya, ini ada IMSO, KSN atau OSN, nah, terus ada O2SN atau FLS2N, festival dan lomba seni siswa nasional. Diselenggarakan oleh luar Kemendikbud, KONI, Dispora, Indonesia resmi. Olahraga nih ya, ada sepak bola, basket ya, seni budaya, pramuka minimal LT3 atau tingkat kabupaten kota. Contoh induk organisasi resmi, nah ini banyak ya, ada KONI, PSSI, PSI, PBI dan lain sebagainya. Nah, ini contoh sertifikat yang diterima, nah, dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nih, kejuaraan tingkat provinsi, tertulis jelas nama peserta didik sebagai juara 1, 2 atau 3 dalam tanggal pelaksanaan, berstempel dan bertanda tangan. Nah, ini ya. Nah, ini contoh sertifikat yang diterima. Nah, ini yang dikeluarkan PSSI, induk organisasi sepak bola nih, Liga Junior atau apa ya. Nah, contoh sertifikat yang tidak diterima. Ya, ini nggak bisa ya, ini ya, tidak diterima nih ya. Ini yang apa, di luar ya, maksudnya tidak resmi nih. Bukan induk organisasi resmi, ini nggak bisa ya, berarti ada kriterianya ya. Ini yang menyelenggarakan dari pihak swasta ya, nggak bisa jadinya. Nah, ini juga tidak bisa diterima nih, karena dia hanya sebagai peserta, nggak bisa ya. Latihan gabungan Palang Merah remaja, nggak bisa ini. Terus sertifikat yang tidak diterima ini juga sama nih, yang dikeluarkan oleh Sanggar Tari yang tidak termasuk dalam induk organisasi resmi, nggak bisa ya. Nah, itu ya informasi tentang PPDB, persiapan di sini ya untuk jenjang SD tahun 2022 tahun ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila bermanfaat, mohon bantuannya untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.